Jiabu tidak berdaya, terutama orang lain yang dulunya adalah puncak langit, tetapi sekarang mereka datang ke sini bersama Lin Tian, jadi dia dengan cepat menundukkan kepalanya, takut bertemu kenalan. Lin Tian terus bergerak sampai gerbang kota. Para penjaga memandang Lin Tian dan mengerutkan kening satu persatu. Ada pertanyaan? Lin Tian bertanya sambil tersenyum bahwa para penjaga telah mengeluarkan pemberitahuan yang diinginkan. Pemberitahuan buronan dikeluarkan sebelum puncak laut langit, dan hari ini kota laut berada di bawah yurisdiksi puncak laut langit. Jadi para penjaga ini secara alami menganggap Lin Tian sebagai penjahat saat memeriksa orang. Kemudian sekelompok penjaga maju dan mengepung Lin Tian dan Jiabu. Lin Tian tersenyum pada Jiabu dan berkata, "Beri aku penjelasan." "Ah." Jiabu tertegun, dan Lin Tian tersenyum padanya, sampai Jiabu mengeluarkan tanda, "Saya, murid Aula Penegakan Hukum di puncak laut langit, bertanggung jawab untuk menangkapnya." Para penjaga melihat situasinya, lalu mundur satu persatu, dan mengambil inisiatif untuk membiarkan Lin Tian dan kedua anak buahnya masuk, tetapi para penjaga berbisik. "Orang ini dikatakan telah menghancurkan aliansi. Lalu bagaimana dia bisa ditangkap oleh kakak laki-laki kita? Kurasa kakak laki-laki kita punya cara khusus." Saat ini, banyak orang menyembah Jiabu, dan berita itu menyebar. Beberapa orang di puncak langit melihat Jiabu, mengenalinya, dan memberi selamat kepadanya, "Saudara Jia, kamu begitu kuat sehingga kamu telah menangkap buronan ini." Jiabu tersenyum canggung, tapi dia sangat tertekan. Lin Tian tersenyum pada Jiabu dan berkata, "Ketenaranmu naik." Jiabu tidak ingin terkenal saat ini, jadi dia ingin mencari tempat untuk masuk dan bersembunyi. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Mengapa? Apakah Anda merasa bersalah? Saya dibesarkan di puncak laut langit. Sekarang saya akan membawa Anda ke puncak kota laut langit untuk membuat masalah, dan kemudian saya akan pergi ke puncak laut langit. Saya tidak bisa mengatakan saya tidak bersalah." Jiabu menghela nafas. Lin Tian saling memandang dan berkata, "Saya pikir Anda hanyalah pemalu." "Ini," kata Jiabu bercanggung. "Jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukanmu." Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi Jiabu Leng memandang Lin Tian, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Cari penginapan, dan aku akan pergi dan menangkap angin musim gugur di malam hari." "Ah, bukan untuk mencuri? Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan mempermalukan Anda." "Apa yang kamu takutkan?" Lin Tian menatapnya, dan Jiabu berkata dengan muram, "Sekarang semua orang tahu bahwa kamu ditangkap olehku. Jika kamu keluar untuk membuat masalah dan bertemu, bukankah itu berarti aku tidak pandai melakukan sesuatu? Kamu akan bilang aku melarikan diri, tapi belum?" Lin Tian tidak bisa membantu tetapi berkata, dan Jiabu berkata setelah mendengar alasan yang bagus, "Galak. Ayo pergi." Jiabuan kemudian mencari penginapan, dan Lin Tian melihat akomodasinya. Kebetulan berada di lantai 5 tertinggi, dan dari jendela di lantai 5, dia bisa melihat orang-orang datang dan pergi. "Ceritakan tentang puncak langit." Kata-kata Lin Tian memaksa Jiabu untuk ikuti mereka, dan kemudian dia mengatakan lokasi spesifik dari toko-toko itu satu persatu. Ketika Lin Tian mengetahuinya, dia pergi tidur dan berbaring. Dia memejamkan mata dan berkata, "Di malam hari, saya akan bertindak. Bagaimana denganku? Tetap di sini dan mainkan dengan bebas." "Ah, bermain gratis?" Jiabu merasa bahwa dia akan dibunuh oleh Lin Tian Keng, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa menunggu di sana diam-diam. Ketika Hai Cheng memasuki malam, Lin Tian menghilang dari posisi semula, dan ketika dia muncul kembali, dia berdiri di luar toko. Saat ini, toko telah tutup. Lin Tian menemukan tempat kosong, langsung menyelinap ke toko, dan menjarah barang-barang di dalamnya, lalu meninggalkan kalimat, lalu berbalik dan pergi. Tapi Lin Tian baru saja keluar dari toko dan bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu mengenakan sepasang anting-anting hijau, mata besar, bulu mata panjang dan gaun biru. Dia masih sangat muda. Yang utama adalah kaki panjang dan kulit putih terlihat seperti peri yang tidak makan kembang api. Lin Tian melihat sekeliling dan memastikan bahwa wanita itu sedang menunggunya dan kemudian tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu datang untukku." Wanita itu tersenyum pada Lin Tian. "Aku mengenalmu." "Kamu mengenalku?" "Ya, saya telah membaca semua cerita terbaru Anda tentang aliansi." "Lalu?" "Aku memujamu dan ingin menjadi temanmu." Begitu wanita itu membuka mulutnya, Lin Tian tidak bisa menahan tangis dan tawa. Kecantikan tingkat kelima Sanxian akan berbicara tentang berteman dengan orang yang terganggu? Tetapi wanita itu berkata, "Saya berteman dengan puisian dan tidak pernah melihat pencapaian satu sama lain." Lin Tian tersenyum pahit, "Apakah kamu tidak melihat pencapaian? Lihat wajahnya? Atau uang? Tidak semuanya. Kalau begitu katakan padaku."
Lin Tian menatap wanita bernama Yan Shishi, tetapi dia tertawa di dalam hatinya, aku akan melihat apa yang kamu lakukan. Yan Shishi tidak tahu bahwa dia telah dilihat oleh Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, saya suka tipe orang Anda yang memiliki prestise menghancurkan surga dan aliansi kuno. Lin Tian tidak bisa menangis atau tertawa, lalu berbalik dan pergi, sementara Yan Shishi bertanya-tanya, apakah dia mengetahuinya. Tapi Yan Shishi tidak mau, dan kemudian mengejarnya, bagaimana? Jadilah teman. Aku akan meninggalkanmu sendirian, aku takut. Lin Tian menertawakan Puisian, tetapi Puisian bersumpah, tidak, bagaimana Anda bisa mempengaruhi saya? Oh, sekarang saya akan melakukan sesuatu. Apakah Anda ingin mengikuti saya? Untuk apa? Penjarahan. Lin Tian tampak tertawa, tetapi Yan Shishi ragu, siapa yang kamu rampok? Bagian atas langit dan laut. Murid Puisian berubah, dan kemarahan dalam napasnya melintas. Meskipun sangat pendek, Lin Tian menangkapnya, tetapi alih-alih menamainya, dia tertawa dan berkata, bagaimana? Apakah Anda ingin pergi? Pergilah, mengapa tidak? Yan Shishi berpura-pura bahagia, sementara Lin Tian Xiao berkata, ya, ikuti aku. Setelah itu, Lin Tian mulai merampok kota bersama Yan Shishi, dan setiap kali dia melihat Lin Tian menggeledah semua barang di toko-toko besar, dia tidak bisa tidak menghentikannya. Tapi hati Yan Shishi bergumam, tahan, kita harus mendapatkan kepercayaannya. Lin Tian, setelah merampok hampir sepanjang hari, tertawa, bisakah kamu menanggung ini? Yan Shishi tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi tersenyum sedikit lelah dan berkata, saya telah dirampok begitu lama, saya sedikit lelah. Tidak apa-apa, merampok lagi, lalu istirahat. Apalagi? Iya. Lin Tian selesai, dan terus menjerah sampai keesokan paginya, Lin Tian berlari keluar kota, dan Puisian juga mengikuti, tetapi kota itu terbalik. Ketika Jabu mendengar berita itu, dia tercengang. Apakah dia benar-benar merampok semua toko? Tidak hanya itu, penjaga juga pergi ke Jiabu untuk menanyakan apa yang sedang terjadi, dan Jiabu berpura-pura mengeluh karena Lin Tian tiba-tiba melarikan diri tadi malam. Menghadapi penjelasan ini, orang tidak berdaya. Siapa yang menyuruh Jiabu berasal dari tim penegak hukum? Setelah Jiabu mengirim orang-orang ini, dia dengan cepat menyelinap keluar kota dan mencoba menghubungi Lin Tian, tetapi Lin Tian membiarkannya bermain lebih dulu. Hal ini membuat Jiabu tertekan. Orang ini tidak akan membunuh di puncak langit? Faktanya, Lin Tian tidak pergi ke puncak laut langit, tetapi berdiri di puncak gunung, melihat ke kota laut langit yang jauh dan wilayah laut di dekatnya dan berkata sambil tersenyum, Nona Yan, terima kasih banyak telah sibuk sepanjang malam. Untuk mendapatkan kepercayaan Lin Tian, Yan Shishi memaksa wajahnya untuk tersenyum dan berkata, saya tidak membantu sama sekali. Kalau begitu kamu sudah bersamaku sepanjang malam. Kamu lelah. Lin Tian menertawakan Puisian, tetapi bermain dengan rasa di hatinya. Lihat kapan kamu bisa bertahan. Yan Shishi menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak lelah, tetapi menegur dalam hatinya, mati, ketika aku menemukan kesempatan, aku akan membuatmu cukup lelah. Kemudian Lin Tian tiba-tiba berkata, Nona Yan, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang puncak laut langit? Apa? Apakah Anda akan menyelam ke puncak langit seperti aliansi kuno sebelum belajar? Ya, kamu sepertinya mengenalku dengan baik. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara Yan Shishi berkata sambil tersenyum, saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkannya. Oh, mengapa? Di puncak langit dan laut, jantung suci Laut Cina Timur memiliki sejarah ratusan ribu tahun. Ada banyak penyihir arai cahaya. Untuk mencegah orang lain bersembunyi, susunan dan beberapa batu aneh disusun di bawah tanah, yang membuat orang tidak bisa lewat di bawah. Oh, sangat kuat. Lebih dari itu, ada sekelompok master yang bersembunyi di kegelapan, jadi tidak ada gunanya bagimu untuk berurusan dengan aliansi Tiangu. Puisian itu segera menggelengkan kepalanya dan menghancurkan pikiran Lin Tian. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, bukankah itu kamu? Saya. Ya, pergilah dan keluarkan aku. Aku akan bertanya kepada mereka tentang puncak langit dan laut. Lin Tian menertawakan Puisian, dan Puisian tahu bahwa Lin Tian sedang menguji dirinya sendiri, jadi dia berjuang di dalam. Ada apa? Tidak bisakah? Lin Tian menatapnya sejenak dan kemudian berkata sambil tersenyum, sementara Yan Shishi segera berkata sambil tersenyum, aku hanya berpikir tentang bagaimana menangkapnya dengan cepat. Oh, seberapa cepat? Kota Tianhai ini memiliki banyak puncak Tianhai. Jika Anda membutuhkan saya akan membantu Anda menangkap beberapa orang. Yan Shishi berkata, dan Lin Tianying berkata, ya. Yan Shishi kemudian berbalik dan pergi, sementara Lin Tian terkekeh, apakah itu aliansi surga dan zaman kuno atau puncak langit dan laut? Lin Tian selalu merasa Puisian ini berbeda dari awal. Tapi Lin Tian tidak khawatir tentang itu. Sebaliknya, dia terkekeh, lihat aku melemparkanmu sedikit. Kemudian Lin Tian pergi. Namun, Yan Shishi datang ke kota Tianhai. Dia sangat marah. Dia sangat tertekan ketika dia ingin membiarkan pasangannya melakukannya sendiri.
Sialan, orang ini, aku tidak bisa mendengarnya. Tetapi untuk membiarkan Lin Tian percaya pada dirinya sendiri dan memperlakukan dirinya sebagai teman, Yan Shishi hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Ketika Yan Shishi hendak masuk, Lin Tian tiba-tiba mendatangi Yan Shishi dan berkata sambil tersenyum, "Nona Yan, tunggu aku." Yan Shishi kaget. "Apa yang kamu lakukan?" "Saya pikir lebih baik menangkap seseorang." "Siapa?" Puisian itu memiliki semacam firasat, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ikuti aku." Selesai berkata, Lin Tian berjalan ke gerbang of kota, dan ketika para penjaga melihat Lin Tian, mereka berteriak, "Tangkap dia." Lin Tian segera menatap Yan Shishi dan berkata, "Bantu aku membersihkannya." Yan Shishi ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, lampu hijau menyala, dan kemudian beberapa pohon dan tanaman merambat dengan cepat menjerat orang-orang ini. Lin Tian berkata dengan kagum, "Kuat." Yan Shishi tersenyum canggung. "Apa yang bisa saya lakukan sekarang?" "Pergi ke kota." Lin Tian tersenyum dan Yan Shishi menatap, "Apakah kamu berani memasuki kota?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Bukankah itu kamu? Apa yang kamu takutkan?" Kemudian Lin Tian membawa Yan Shishi ke kota, dan para penjaga dipukuli oleh Yan Shishi segera setelah mereka muncul. Namun, Yan Shishi hanya membuat mereka pingsan dan tidak melukai mereka, tetapi Yan Shishi menjadi kaki tangan sepenuhnya. Tidak hanya itu, ketika orang-orang di sekitar melihat puisian, mereka masih saling menatap, betapa indahnya. Beberapa orang meneteskan air liur, sementara beberapa wanita cemburu, bahkan bergumam, "Ada apa?" Pada saat ini, Yan Shishi tidak peduli apakah dia cantik atau tidak, tetapi dia peduli dengan langkah selanjutnya dan apa yang harus dilakukan. Tapi Lin Tian tidak berhenti, dan langsung pergi ke rumah tuan kota. Begitu para penjaga bergegas, mereka digulingkan oleh Yan Shishi. Ini membuat Yan Shishi sangat tertekan dan berkata, "Tuan Lin, bukankah kita menangkap beberapa orang? Mengapa terus maju?" "Saya ingin pergi ke rumah Tuhan untuk menangkap Tuhan." Kata-kata Lin Tian membuat Yan Shishi menatap, "Apa? Saya tidak takut. Dia tidak sebaik kamu." Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi Yan Shishi berteriak dan memarahi dalam hatinya, "Yang gila." Tetapi semakin banyak orang di sekitar, terutama Lin Tian, yang memiliki puisi mengerikan tentang Yan, yang membuat semua orang membicarakannya. Secara khusus, beberapa orang juga bergumam, "Wanita ini, cantik dan kejam." "Tidak. Kami tidak tahu kapan wanita sekuat itu akan muncul di jantung suci Laut Cina Timur." Jelas semua orang bertanya-tanya siapa Yan Shishi dan mengapa dia ingin membantu Lin Tian. Yan Shishi awalnya ingin dekat dengan Lin Tian dengan cara yang rendah hati dan menjadi teman Lin Tian. Siapa yang tahu Lin Tian begitu gila? Dia juga meminta dirinya untuk menjadi dan menabrak gerbang rumah Tuhan dari luar kota. Dengan cara ini, ada ribuan penjaga pada akhirnya, membuat seorang komandan berbaju besi emas dipaksa keluar dari rumah tuan kota. Komandan, dengan pisau emas di tangannya, memandang jalan napas Lin Tian dan Yan Shishi dengan serius. "Siapa Anda? Mengapa Anda ingin membuat masalah di sini?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak memenuhi syarat sebagai komandan." "Apa maksudmu?" "Siapa saya?" Lin Tian memiliki senyum yang kuat, tetapi komandan tidak mengurus hal-hal berikut sampai seorang penjaga maju dan memberitahu mereka satu persatu. Komandan hanya menatap, "Apa? Anda adalah nenek moyang Shuimen hari itu, Lin Tian? Itu masih buronan awalmu." Lin Tian tampak tertawa, tetapi komandan berkata, "Beraninya kamu datang?" "Omong kosong, saya memiliki orang yang lebih unggul untuk membantu." Lin Tian menunjuk ke puisian, tetapi puisian ingin menyerang tetapi tidak bisa. Dia hanya bisa berkata, "Dia temanku, jadi kamu melawannya, kamu melawanku." Ketika dia mengatakan ini, Yan Shishi tertekan di dalam hatinya. "Jika Tuan tahu bahwa saya membantunya menjatuhkan begitu banyak orang, apakah dia akan memarahi saya?" Ketika komandan melihat bahwa prestasi Yan Shishi tidak lemah, dia segera memperingatkan, "Gadis, siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu? Saya hanya berlatih di pegunungan yang dalam. Apa yang aneh tentang tidak mengenalku?" Puisian itu kembali kepada Tuhan untuk dikatakan, dan jalan napas yang memerintah, "Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" "Ini dia, Tuhan." Lin Tian tersenyum pada komandan, dan komandan melotot, "Ada apa?" "Aku menginginkannya." Lin Tian sangat lugas, dan para penonton berseru. Beberapa bahkan bergumam, "Orang ini semakin gila. Orang-orang punya modal gila. Ya, mereka bisa menghancurkan aliansi kuno, apalagi tuan kota." Mendengar ini, komandan sangat pasif dan mundur selangkah demi selangkah, tetapi dia berbalik dan menghilang di gerbang rumah Tuhan. "Begitulah caramu melarikan diri?" Lin Tian kehilangan wajahnya, tetapi Yan Shishi tidak menyusulnya. Sebaliknya, dia sengaja ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian menatap Lin Tian. "Apa yang bisa kita lakukan sekarang, Tuan Lin?" "Mengejar." Lin Tian tersenyum dan bergegas masuk. Melihat adegan ini, Yan Shishi tertekan. "Aku seharusnya tidak berjanji pada Shifuku bahwa dia akan menjadi penipu seperti itu." Tapi sekarang setelah selesai, Yan Shishi hanya bisa mengikuti Lin Tian dan bergegas ke Menshan, sementara para penonton di luar berseru, "Kapan Watergate hari ini datang ke orang yang begitu mengerikan?"
Tidak terlalu gila untuk bergegas ke rumah Tuhan di kota perantara sesuka hati. Lebih dari itu, beraninya kamu melakukannya di puncak langit. Orang tidak bisa menggambarkan perilaku Lin Tian dan hanya bisa mengaguminya. Namun, ketika Lin Tian bergegas ke rumah tuan kota, dia melihat bahwa komandan pergi ke susunan transmisi. Ketika Yan Shishi tiba, Lin Tian tersenyum dan berkata, dia ada di susunan transmisi. Bagaimana dengan kita? Yan Shishi berharap Lin Tian tidak mengejarnya sekarang, tetapi Lin Tian tertawa, kejar dia. Yan Shishi tidak berdaya untuk mengejar, dan kemudian memasuki susunan transmisi, tetapi ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di sebuah pulau. Tidak hanya itu, sekilas wilayah laut di sekitarnya sebenarnya berwarna merah. Apakah ini Laut Merah? Kata Yan. Pada saat ini, susunan transmisi tiba-tiba meraung dan secara otomatis hancur, dan komandan keluar dari satu sisi dengan senyum lucu, akhirnya membawamu ke sini. Pimpin di sini. Lin Tian tersenyum pahit, dan komandan berkata dengan bangga, Tuan Kota tahu bahwa orang-orang di gerbang Tian Shui akan datang ke pintu, jadi dia meminta saya untuk menyiapkan susunan terlebih dahulu, dan kemudian langsung terhubung ke sini. Ketika Anda mengikuti, Anda akan memutuskan arai, jadi Anda tidak bisa kembali. Kalau begitu kamu juga tidak bisa kembali? Lin Tian menatap komandan dan tersenyum, tetapi komandan berkata, saya punya cara saya sendiri. Selesai berkata, Komandan Peng ini tiba-tiba berubah menjadi kayu ganda. Lin Tian berjalan mendekat, mengambil dudukan di kayu, mengerutkan kening, itu dudukan di kayu lagi. Di puncak langit dan laut, beberapa orang penting akan dilengkapi dengan dudukan kayu. Puisi-puisian sangat familiar. Lin Tian ragu, oh, selama ada orang di puncak langit dan laut? Iya. Setelah Lin Tian memikirkannya, dia melambaikannya dengan satu tangan, dan sebuah gambar muncul. Itu adalah salju Nangong, dan itu luar biasa. Bahkan Yan Shishi malu untuk mengatakan, ini dia. Dia temanku dan dia memiliki kayu ganda, jadi aku ingin tahu apakah kamu pernah bertemu dengannya. Lin Tian menatap Yan Shishi dan bertanya. Yan Shishi segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak berada di puncak langit dan laut. Bagaimana saya bisa tahu itu? Apakah kamu yakin tidak tahu? Entahlah. Yan Shishi bersikeras, sementara Lin Tianing bangkit kembali, bukankah dia dari atas langit dan laut? Sementara Lin Tian memikirkannya, Yan Shishi melihat sekeliling ke Laut Merah dan berkata, sebaiknya saya berpikir tentang bagaimana pergi dan kembali ke jantung suci Laut Cina Timur. Apakah ini jauh dari hati suci Laut Cina Timur? Jauh sekali. Dikatakan bahwa saya akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk membuat lompatan seperti itu, dan dengan premis bahwa saya tidak menemukan sesuatu yang buruk di sepanjang jalan. Lin Tianing berkata, lama sekali. Tidak mungkin, Laut Merah. Ini adalah daerah terpencil dan tidak berpenghuni. Tanah tak bertuan? Lin Tian bahkan lebih penasaran dengan arti kata ini. Lagi pula, tidak ada Laut Merah 10.000 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa ada banyak tumbuhan aneh dan hewan laut yang mengerikan di daerah Laut Merah. Hewan laut ini, apakah mereka bergerak atau tidak, telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun, yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, tidak ada yang berani berkultivasi di sini. Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum pahit. Kalau begitu kita memenangkan hadiah utama kali ini. Selain itu, apakah kita bisa kembali atau tidak adalah satu hal. Yan Shishi terlihat khawatir, tetapi Lin Tian menertawakannya, penyesalan. Yan Shishi berpikir ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Lin Tian dan membuatnya lebih percaya pada dirinya sendiri, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Nona Yan, tahukah Anda ke arah mana jantung suci Laut Cina Timur? Lin Tian melihat ke laut yang sama di sekitarnya dan bertanya. Yan Shishi langsung merasa malu. Sejujurnya, saya tidak tahu arahnya. Lin Tian hanya berkata, saya akan mencoba. Setelah itu, Lin Tian menutup matanya, dan kemudian membuka matanya setelah dia bisa menentukan arah umum melalui segel jiwa orang-orang di jantung suci Laut Cina Timur. Tapi Yan Shishi memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, kamu tahu? Baiklah, ayo pergi. Lin Tian terbang ke satu arah, dan Yan Shishi bergegas menyusul. Tetapi setelah lompatan jauh, tubuh Lin Tian dan Yan Shishi tenggelam, seolah-olah mereka terikat oleh sesuatu. Puisi yang terkejut dan memudar. Tidak, itu daya tarik Laut Merah. Daya tarik Laut Merah? Ya, konon banyak bagian Laut Merah yang sangat menarik. Puisi-puisian berjuang keras saat mereka berbicara. Lin Tian menggunakan keterampilan membagi ki. Daya tarik tak terlihat menghilang dalam sekejap, membuat Lin Tian melayang diam, sementara Yan Shishi jatuh. Ini mengejutkan Yan Shishi dan berkata, mengapa kamu baik-baik saja? Aku punya mantra untuk menghilangkan daya tarik ini. Ketika Yan Shishi mendengar ini, dia sangat senang. Bantu aku sekarang. Lin Tian tersenyum, lalu meraihnya dengan satu tangan, dan keterampilan berbagi ki menutupi dirinya, membuat ketertarikannya menghilang. Yan Shishi menghela nafas lega, terutama barusan dia hampir mengira dia akan mati, jadi dia berkata dengan muram, senang memilikimu. Tidak masalah. Siapa yang membuat kita berteman? Lin Tian tersenyum, lalu menuntunnya ke depan.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yan Shishi berpegangan tangan dengan pria asing, dan dia masih musuhnya, yang membuatnya merasa sangat rumit, tetapi jika tidak, dia akan jatuh lagi. Ini membuat Yan Shishi harus membimbingnya dengan muram, dan Lin Tian membawanya terbang hampir sepanjang hari, dan dia tidak tinggal di pulau sampai malam. Ketika Lin Tiansong membuka tangannya, Yan Shishi mengambilnya kembali dengan sedikit malu. Baiklah, terima kasih hari ini. Terima kasih kembali. Ketika Lin Tian selesai, dia melihat sekeliling, mencari cara cepat untuk kembali. Yan Shishi ragu-ragu untuk melihat Lin Tian. Kamu tidak takut aku orang jahat? Orang jahat? Ya, musuhmu. Yan Shishi memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian menertawakan Yan Shishi. Jika kamu adalah musuh, mengapa kamu ingin datang ke tempat ini bersamaku? Saya. Yan Shishi tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi ketika dia memikirkan tujuannya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Yan Shishi, ada apa denganmu? Melihat penampilan puisian yang kontradiktif, Lin Tian tidak bisa menahan tangis dan tawa. Saya tidak tahu siapa yang mengirimnya. Benar-benar bodoh. Yan Shishi tidak tahu bahwa Lin Tian sedang membicarakan dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi Lin Tianxi tidak dapat melihat kekanak-kanakannya. Salah satu dari mereka bangkit dan berkata sambil tersenyum, saya akan pergi ke lingkungan untuk melihat-lihat. Apa yang kamu lihat? Saya melihat apakah saya dapat menangkap beberapa hewan laut yang kuat dan menggunakan kecepatan mereka untuk berenang di air. Saya ingin kembali ke jantung suci Laut Cina Timur. Tidak akan lama. Lin Tian menjelaskan. Apakah kamu bercanda, kata Yan? Menangkap hewan laut di Laut Merah. Ada pertanyaan? Bukankah aku mengatakan itu? Hewan laut di sini semuanya berusia lebih dari puluhan ribu tahun, jadi tidak ada yang berani datang ke sini untuk berlatih. Puisian itu secara khusus mengingatkan, tetapi Lin Tian tidak peduli. Dia tertawa dan berkata, tunggu saja di sini, dan aku akan memberimu monster tua untuk dimainkan nanti. Bermain? Yan Shishi mengira Lin Tian sedang bercanda. Lin Tian mengabaikan keterkejutannya, berbalik dan berlari ke air. Yan Shishi, yang berada di bank, ketakutan. Dia menatap ke arah hilangnya Lin Tian dan bergumam, apakah dia gila? Bagaimana Anda bisa melompat ke Laut Merah? Tapi Lin Tian telah menghilang. Yan Shishi menjadi sedikit gugup, terutama melihat laut yang tak terbatas dan daya tarik yang aneh. Seluruh orang tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian telah sampai ke dasar air, dan ada banyak tanaman merah di bawahnya. Dalam kegelapan, dia mengirimkan sedikit cahaya merah, seperti percikan api. Tanaman ini luar biasa. Lin Tian membelai tanaman dan berbisik pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, tanaman itu tiba-tiba menjerat Lin Tian, seperti rumput laut, dan Lin Tian tersenyum kecut, anak-anak kecil, kamu tidak memprovokasi saya, atau kamu akan menderita. Tanaman ini tidak memperhatikannya, dan mereka tergila-gila pada Lin Tian. Mereka benci membunuh Lin Tian. Lin Tian tertawa getir, kamu memaksaku melakukan ini. Hanya ketika roh primordial reinkarnasi Lin Tian dibuka, semua kekuatan pada tanaman diserap, dan tanaman yang terjalin di Lin Tian layu, dan kemudian jatuh sepenuhnya. Lin Tian melihat tanaman lain. Tanaman itu segera menjauh dari Lin Tian. Lin Tian tersenyum aneh, lalu menutup matanya untuk membuka pemulihan segala sesuatu. Lin Tianeng berkomunikasi dengan tanaman ini dan kemudian pergi untuk melihat apa yang terjadi di wilayah laut ini. Namun, saat ini, Yan Shishi di pulau itu sedang menunggu kekhawatirannya, sampai tongkat merah membentang dari air. Yan Shishi kaget. Dia segera bertanya-tanya apa yang terjadi dengan tanaman merambat ini, yang membuatnya mundur. Tapi tanaman merambat ini sangat cepat, seperti tentakel, untuk menangkap Yan Shishi. Saat berikutnya, tanaman ini akan menyeret Yan Shishi ke dalam air. Yan Shishi terkejut dan pucat, tetapi bahkan jika dia berada di tingkat kelima Sanxian, dia tidak bisa lepas dari tanaman ini ketika ditarik, dan akhirnya langsung menarik ke laut dalam. Lin Tian merasakan semua perubahan di sekitarnya sampai dia mengetahui bahwa Yan Shishi ditarik ke dasar laut oleh monster tua. Dia segera membuka matanya dan mendesah, itu bodoh. Lin Tian berbalik dan menyelam ke pulau itu. Ada celah di bawah pulau, dan ada istana kecil jauh di dalam. Di depannya berdiri seorang pria muda dengan kulit merah dan seluruh tubuh. Pada saat yang sama, wajahnya ditutupi dengan jerawat kulit kayu, tetapi hidung dan matanya seperti manusia. Siapa Anda? Jalan napas puisian, dan pemuda itu menertawakan puisian, aku adalah raja wilayah laut ini. Raja? Iya. Pria muda itu tersenyum dan menatap Yan Shishi, yang berjuang dan berkata, biarkan aku pergi. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku sudah lama tidak bertemu siapapun, dan aku masih wanita cantik. Jika aku membiarkannya seperti ini, sayang sekali. Pemuda itu berkata sambil melihat sekeliling puisian dan memuji mereka, kamu sangat bertaruhter daripada goblin di wilayah laut kita. Goblin? Yan Shishi tidak tahu apa yang dikatakan pihak lain, dan pemuda itu tertawa, semua tanaman ini halus, dan saya juga anggota, tetapi saya lebih kuat dari mereka, dan saya bisa berubah menjadi dewasa sesuka hati. Yan Shishi kaget.
Jadi kamu diubah dari tanaman ini? Ya, itu pintar. Ketika pemuda itu tertawa, Yan Shishi berkata, biarkan aku pergi. Tidak, kaulah yang berhasil aku tangkap. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Pemuda itu segera menolaknya. Yan Shishi mulai panik, terutama orang yang belum pernah melihat dunia. Bagaimana mungkin dia tidak berharap ditangkap oleh beberapa monster kecil? Melihat ketakutan Yan Shishi, pemuda itu tersenyum lagi dan berkata, perkenalkan dirimu. Saya tidak tertarik. Yan Shishi sedang terburu-buru, tetapi pemuda itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ketika saya selesai memperkenalkan Anda akan tertarik. Yan Shishi terlalu malas untuk mendengarkan, tetapi pemuda itu berkata dengan penuh harap, namaku Harimau Merah, pangeran kecil dari wilayah laut ini. Yan Shishi tidak tahu apa yang dikatakan pihak lain, tetapi dia berkata, aku tidak peduli harimau apa kamu, biarkan aku pergi. Harimau Merah menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak, aku ingin kamu menjadi selirku. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Yan Shishi melihat penampilan mengerikan dari pihak lain dan identitas pihak lain. Dia segera berkata, siapa yang mau menikahimu? Apa? Tidak menyukai saya. Aku manusia, kamu aneh, bagaimana aku bisa menikah? Yan Shishi menjelaskan, tetapi Harimau Merah tidak peduli, jadi apa? Yan Shishi menggigit giginya. Jika kamu menyentuhku, aku akan bunuh diri. Harimau Merah memasang senyumnya. Aku bilang gadis, apakah aku sangat jelek? Lagi pula aku tidak menyukaimu. Yan Shishi sedang terburu-buru, dan Harimau Merah semakin tidak bahagia. Di wilayah laut saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menjadi selir saya, tetapi Anda. Bagaimana kamu masih bisa tidak menyukaiku? Kalau begitu pergilah ke orang-orang itu dan jangan mencariku. Yan Shishi sangat tertekan sehingga dia berkata, tetapi Harimau Merah berkata dengan dingin, apa yang saya inginkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Yan Shishi pernah mengatupkan giginya dan berencana untuk bunuh diri, tetapi suara Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku akan sedikit lebih lambat, dan aku tidak akan melihat hal-hal lucu. Yan Shishi tercengang. Dia memandang Lin Tian secepat mungkin. Kemudian dia bersemangat seolah-olah dia melihat penyelamat. Bantu aku sekarang. Harimau Merah tidak menyangka Lin Tianeng akan masuk ke istananya. Dia langsung tidak senang dan berkata, wah, beraninya kamu menggangguku ketika perhatianmu terganggu? Apa? Merendahkan saya. Lin Tian tersenyum dan berkata, Harimau Merah itu menatap Lin Tian, sepertinya kamu tidak tahu apa itu ketakutan. Pada saat ini, tanaman yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tanah, dan kemudian dengan cepat terjerat, dan puisian terkejut, kamu baik-baik saja? Lin Tian menatap tanaman ini dan tersenyum, bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan saya, hal kecil seperti itu? Harimau Merah mencibir, anak kecil, dia adalah Sanxian 5 langkah adalah entan dipimpin, Anda pikir Anda orang yang terganggu dapat membebaskan diri? Itu karena dia tertahan oleh tanaman, tetapi mereka tidak bisa menahanku. Lin Tianxi tidak merasa nyaman dengan senyuman. Yan Shishi mengira Lin Tian saling menakut-nakuti, jadi dia juga membual, ya, tanaman ini tidak bisa menjebaknya, jadi sebaiknya biarkan kami pergi. Harimau Merah bukan orang bodoh. Dia tidak bisa menahan tawa. Akhirnya, dia menatap Lin Tian dan berkata, wah, saya akan melihat bagaimana Anda membebaskan diri. Sudut mulut Lin Tian terangkat, dan kemudian setelah reinkarnasi Yuan Shen dibuka, tanaman di sekitarnya mengering satu persatu, dan akhirnya jatuh ke tanah. Melihat ini, Harimau Merah menatap, bagaimana bisa? Yan Shishi tiba-tiba melihat harapan yang sama, dan mulai bersemangat di sana, wah, bagus. Harimau Merah mendengus, tanaman ini tidak akan membunuhmu, tapi aku bisa. Pada saat ini, Harimau Merah bergegas ke Lin Tian dan kemudian meninjunya, yang sangat kuat. Bahkan puisian bisa dirasakan dan bahkan menatap, hati-hati. Bayangan Lin Tian tersebar. Harimau Merah segera menangkap orang buta. Dia tidak tahu mana yang benar. Lin Tian tertawa dan berkata, jika kamu ingin menangkapku, kamu jauh. Harimau Merah kesal, terutama pangeran kecil lainnya. Dia selalu tinggi dan berpikir dia sangat tinggi. Tidak masalah berurusan dengan Sanxian. Tapi sekarang, itu dimainkan oleh keadaan terganggu. Harimau Merah dengan marah berkata, wah, kamu pikir kamu membuat begitu banyak perpisahan, aku tidak bisa membawamu? Lin Tian menertawakan Harimau Merah, ketika kamu mengatakan itu, sebaiknya kamu memikirkannya. Berani gila denganku? Lihat aku membunuhmu. Harimau Merah segera melepaskan setan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, istana itu penuh dengan setan. Bagi mereka yang mempraktikkan keabadian, gas jahat ini beracun. Bahkan jika Yan Shishi berada di tingkat kelima Sanxian, dia merasa bahwa gas jahat itu sangat kuat dan keras. Jadi Harimau Merah berkata dengan bangga, wah, tahukah kamu apa itu roh jahat? Kamu pikir kamu bisa meracuniku dengan gas? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Harimau Merah itu berkata dengan bangga, itu benar. Lin Tian tersenyum dan berjalan ke Harimau Merah selangkah demi selangkah. Harimau Merah melihat Lin Tian berani datang dan segera memukulinya.
Tetapi pada saat ini, beberapa bayangan Lin Tian tiba-tiba cocok bersama, dan harimau merah mengira itu bisa mengenai Lin Tian, yang tahu bahwa kekuatan di dalam harimau merah tiba-tiba terikat, yang membuat kekuatan wabahnya, bahkan orang yang tidak sekuat orang yang melewati perampokan. Jadi Lin Tian berdiri di sana, hanya sedikit ayunan, menghindari serangan itu, dan tersenyum dan berkata, "Bagaimana dengan itu? Apakah nyaman? Bagaimana kamu menjebak kekuatan iblisku?" Harimau merah terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Baiklah, saya akan membicarakannya ketika Anda kembali. Pergi." Harimau merah tidak ingin menjadi tahanan, dan kemudian berubah menjadi lampu merah dan menghilang, tetapi dia bersenandung, "Wah, aku adalah pangeran kecil laut, dan kamu, tunggu. Aku akan mengirim banyak orang untuk membunuhmu." Lin Tian tidak memperhatikannya sampai dia menghilang, dan roh di sekitarnya lemah. Lin Tian berdiri di depan puisi itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka kamu akan begitu tertekan. Aku tidak menyangka kamu akan menyingkirkan orang itu," kata Yan. "Itu hanya goblin. Ini bukan masalah besar." Lin Tian berkata dengan santai, sementara Yan Shishi berkata dengan penuh semangat, "Lepaskan aku sekarang." "Lepaskan, tapi kamu berhutang budi padaku." Lin Tian Xiao berkata bahwa Yan Shishi sedang terburu-buru. "Aku lari ke daerah Laut Merah ini karenamu. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya berhutang perasaan manusia kepada Anda?" Lin Tian berkata dengan suara, "Jadi, kamu enggan untuk datang." Yan Shishi tertegun dan berkata dengan lembut, "Itulah yang saya katakan. Aku berhutang budi padamu, oke?" Tapi Yan Shishi sangat tertekan, bagaimana bisa ada orang yang begitu sulit di dunia ini? Saat ini, Yan Shishi sangat menyesal. Dia ingin kembali ke aliansi untuk menemukan tuannya. Tapi sekarang di sini, dia hanya bisa menjanjikan segalanya pada Lin Tian. Lin Tian menatap Yan Shishi dan tersenyum, "Aku bisa menahannya." "Hei, bodoh sekali." Melihat puisi tercengang Lin Tian, Yan bertanya, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Baru saja Goblin mengatakan kamu cantik, jadi aku melihatmu dengan rasa ingin tahu." Yan Shishi adalah seorang wanita. Secara alami, dia suka orang lain mengatakan bahwa dia cantik, jadi dia tertawa dan berkata, "Tentu saja, saya adalah wanita tercantik di hati suci Laut Cina Timur." "Tercantik? Sangat percaya diri?" "Tentu saja," tuanku berkata, "aku bisa bersaing dengan kecantikan pertama hati suci Donghai." Puisian penuh percaya diri. "Tuanmu? Kecantikan pertama? Katakan padaku, siapa tuanmu dan siapa kecantikan pertama?" Lin Tian menertawakan puisian. Yan Shishi kaget. Dia tidak menyangka akan diberitahu oleh rutinitas Lin Tian. Lin Tian menertawakan puisian dan berkata, "Nona Yan, kita harus jujur dan berteman. Di wilayah laut yang berbahaya, Anda tidak bisa menyembunyikan semuanya. Kalau tidak, aku tidak tahu asalmu." Melihat pertanyaan Lin Tian, Yan Shishi pernah menggerogoti giginya dan berkata, "Tuanku adalah orang yang sangat kuat, dan kecantikan pertama, aku benar-benar tidak tahu, aku hanya mendengarnya." Lin Tian tersenyum pahit, "Hanya membodohiku? Sungguh, aku tidak menipumu. Ayolah, kamu dekat dengan tujuanku." Lin Tian tiba-tiba tertawa, tetapi mata Yan Shishi melebar, tetapi hatinya sedikit kosong, tetapi dia berpura-pura tenang dan berkata, "Apa maksudmu, Tuan Lin?" "Maksud saya sangat sederhana, saya adalah orang yang terganggu, dan Anda adalah orang tingkat 5 Sanxian, bersedia mengikuti saya, dan juga bersedia bekerja untuk saya, untuk mengatakan bahwa Anda benar-benar menyembah saya. Saya benar-benar tidak percaya." Lin Tian menertawakan puisian. Yan Shishi terkejut di dalam hatinya. Apakah dia mengetahuinya? Melihat puisian semakin gugup, Lin Tian Xiao berkata, "Katakan tujuan dan identitasmu, sehingga kita dapat terus menjadi teman, atau aku akan pergi." Yan Shishi tahu bahwa semuanya telah sampai pada titik ini, jadi dia harus berkata, "Nama saya Yan Shishi. Tapi saya dibawa oleh tuan saya bertahun-tahun yang lalu, dan saya diam-diam dilatih. Sampai beberapa hari yang lalu, tuanku memintaku untuk keluar dan mengatakan bahwa kamu sangat terampil. Aku harus dekat denganmu dan kemudian menangkapmu." Lin Tian berharap untuk tersenyum dan berkata, "Katakan, apakah tuanmu dari aliansi Tiangu atau puncak lautan langit?" "Bagian atas langit dan laut." Yan Shishi tahu bahwa tidak ada yang disembunyikan, dan kemudian dia depresi. Lin Tian tersenyum, dan Yan Shishi tahu ini sudah berakhir, jadi dia hanya berkata, "Cepatlah jika kamu ingin membunuh." "Membunuhmu? Sekarang setelah kamu tahu asal dan tujuanku, tidakkah kamu ingin membunuhku?" kata puisi itu. Tetapi Lin Tian berkata, "Saya membunuh orang sesuai dengan keadaan." "Apa maksudmu?" "Semua orang yang saya bunuh adalah mereka yang telah melukai gerbang Tian Shui, dan Anda tidak pernah menyentuh darah gerbang Tian Shui, atau berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan apapun, jadi saya tidak akan membunuh Anda." "Bagaimana Anda tahu saya tidak melakukannya?" Yan Shishi tertegun dan bertanya pada Strangeli, sementara Lin Tian mencibir, "Karena aku bisa menontonnya." "Lihat." Yan Shishi tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi Lin Tian telah meletakkan tangannya di atas kepalanya.
Yan Shishi mengira Lin Tian akan bunuh diri, jadi dia menutup matanya dan bersiap untuk kematiannya, tetapi dia sedikit enggan untuk mengatakan, "Aku mati, bukan karena kamu lebih kuat dariku, tetapi karena aku dalam dilema yang dalam, kamu jatuh." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Kemudian dia menutup matanya dan langsung menuju jiwanya. Dia menemukan bahwa ada awan di permukaan jiwa. Ketika Lin Tian melihatnya, dia terkejut. Semua jiwa. 10.000 jiwa memiliki jiwa magis yang akan mengerikan ketika dibudidayakan menjadi abadi. Tidak hanya itu, jiwa semacam ini tidak dapat dicap, jadi Lin Tian tidak melanjutkan, sebaliknya, dia memindai ingatannya satu persatu. Yan Shishi melihat jalan napas belakang Lin Tian setelah setengah hari tidak bertindak, cepat. Lin Tian kembali ke pikirannya dan mengambil kembali tangannya. Yan Shishi tidak mengerti, mengapa kamu tidak melakukannya? Lin Tian menatap mata aneh Yan Shishi dan berkata sambil tersenyum, tidakkah menurutmu aku memanfaatkan bahaya orang lain? Apa maksudmu? Yan Shishi ragu, tetapi Lin Tian bertepuk tangan untuk tanaman dengan satu tangan. Dalam sekejap, tanaman mengering, dan Yan Shishi kembali bebas. Tapi Yan Shishi bingung, dan menatap Lin Tian. Kamu melepaskanku? Ayolah. Lin Tian menertawakannya. Yan Shishi tidak mengerti, maksudmu bertarung denganku? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku hanya akan mengambil keuntungan dari orang lain? Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Lin Tian menertawakan puisian. Yan Shishi tidak berharap Lin Tian memberi dirinya kesempatan, tetapi dia ragu-ragu untuk waktu. Yang lama, lupakan? Puisi-puisi saya bukannya tidak tahu berterima kasih. Yan Shishi sangat tertekan, dan Lin Tian tertawa getir. Apakah kamu tidak takut tuanmu meminta masalah padamu? Ketika Yan Shishi mendengar ini, dia tampak tertekan lagi. Tuanku mendukungku. Seharusnya aku mendengarkannya, tapi kamu menyelamatkanku, jadi seimbang. Bisakah kamu membicarakannya? Yan Shishi sangat kusut, apa yang harus saya lakukan? Lin Tian tidak bisa menahan tawa. Tuanmu seharusnya tidak memanggilmu. Mengapa? Yan Shishi sedikit bingung, dan Lin Tian menertawakan Yan Shishi dan berkata, karena kamu terlalu kekanak-kanakan, tidak ada kota. Apa? Apakah saya kekanak-kanakan? Tidak ada kota? Yan Shishi tidak senang sekaligus. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar istana. Yan Shishi bergegas menyusulnya. Lalu dia berkata, mengapa aku kekanak-kanakan? Lin Tian tidak menyadarinya sampai dia keluar, tetapi menemukan banyak tanaman merah di mana-mana, dan semakin banyak tanaman, seolah-olah diblokir di luar. Yan Shishi terlihat terkejut. Mengapa begitu banyak? Dia pindah. Lin Tian tertawa dan Yan Shishi menatap, apa? Apakah itu jelek? Jelek? Ya, itu jelek. Kata Yan Shishi, dan kemudian harimau merah muncul, di balik munculnya sekelompok orang menjadi bentuk goblin. Harimau merah mendengar kata-kata Yan Shishi dan berkata, kamu berani memanggilku jelek. Aku tidak hanya akan memarahimu, tetapi juga membersihkanmu. Yan Shishi marah ketika dia melihatnya, dan harimau merah itu sangat marah sehingga dia berkata, 10 jenderal, turunkan anak itu dulu. Iya. Pada saat ini, seorang pria besar berjalan di antara iblis dan menatap Lin Tian. Wah, kudengar kau menggertak pangeran kecilku, bukan? Itu benar. Lin Tian berkata sambil tersenyum lebar, saya 10 jenderal Aula Roh Laut Merah. Kepala bodoh besar. Mendengar 3 kata Dafu, Yan Shishi tidak bisa menahan tawa, sementara iblis lainnya mengerutkan kening satu persatu. Jalan napas bodoh itu, gadis bau, apa yang kamu tertawakan? Tertawakan kepalamu yang bodoh. Kamu gadis bau, aku akan memperbaikimu saat aku memperbaikinya. Dengan itu, si bodoh besar memukul Lin Tian. Dalam sekejap, pusaran air bergegas ke Lin Tian, dan Lin Tian melihat pusaran air yang datang, segera menghindarinya, lalu tersenyum dan berkata, kamu benar-benar tidak baik. Harimau merah tidak berdamai, dengan kepala bodoh besar itu berteriak, rambut apa yang bodoh, cepat lanjutkan. Kepala bodoh besar mengeluarkan suara, lalu meraung. Ada tanaman merambat merah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Kemudian dia dengan cepat mengepung hutan dari semua sisi seperti tentakel. Dalam sekejap, Lin Tian terjerat, dan kemudian diangkat seperti Zongzi. Harimau merah sangat senang. Yan Shishi terkejut dan kehilangan warna. Dia ingin membantu, tetapi tongkat besar bodoh itu menjeratnya. Yan Shishi bertanya-tanya bagaimana tongkat itu begitu keras, dan si bodoh besar menatap, biarkan kamu menertawakanku lagi. Lin Tian berkata sambil tersenyum, bukankah pangeran kecilmu mengingatkanmu bahwa aku tidak takut pada ini? Tanaman merambat layu sebelum si bodoh besar bisa bereaksi. Tidak hanya itu, kekuatan di dalam kepala besar bodoh itu segera ditekan, yang membuatnya kehilangan warnanya. Pangeran kecil, ada apa? Macan merah mengira 10 jenderal sangat kuat, tetapi di depan Lin Tian, dia juga dikejutkan oleh belenggu. Ini. Kepala bodoh besar takut untuk berlari kembali dengan cepat, lalu melihat Siang Honghu, pangeran kecil. Orang ini, begitu dia mendekat, kekuatannya akan terikat.
Harimau merah secara alami tahu, jadi dia berkata kepada iblis, ayo bubar, dan jangan biarkan dia menyentuhnya. Lalu bagaimana cara menyerang? Kepala bodoh besar tidak mengerti, dan harimau merah itu ragu-ragu, serangan jarak jauh, aku tidak percaya dia bisa melawan. Jadi semua, goblin, menyebar dan mengepung Lin Tian dan Yan Shishi. Tongkat Yan Shishi telah dilepaskan, tetapi dia penasaran melihat Lin Tian, mengapa mereka begitu takut padamu? Aku membunuh setan, dan roh. Aku membunuh iblis singkatnya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara Yan Shishi ragu, bisakah kamu menahan iblis dan roh? Iya. Lin Tian berkata dengan percaya diri, sementara Yan Shishi bergumam pada dirinya sendiri, itu orang yang mengerikan. Tapi kali ini, Yan Shishi senang Lin Tian memiliki kemampuan ini. Jika tidak, dia dibunuh oleh goblin ini sebelum kembali ke jantung suci Laut Cina Timur. Tetapi harimau merah tidak mau, masih menatap Lin Tian Dao. Wah, sebaiknya kamu menyerah, atau kami akan mengatur pertempuran dan membunuhmu nanti. Susunan? Maka saya tidak takut. Kata Lin Tian, gigi harimau merah marah, kain, susunan. Para goblin mengeluarkan beberapa senjata ajaib, dan setelah tarian, Lin Tian dan Yan Shishi segera membentuk penutup emas besar di sekitar mereka. Tidak hanya itu, ada cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bersinar di sampul emas. Pada saat yang sama, lampu emas itu menjadi pisau terbang. Yan Shishi segera mengumpulkan penutup pelindung, tetapi bilah terbang ini sangat kuat, dan kemudian tiba-tiba, penutup Yan Shishi terfragmentasi. Ini membuat Yan Shishi takut untuk melihat Lin Tian, tetapi dia menemukan bahwa Lin Tian selalu dapat menghindari bilah terbang ini, seolah-olah berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah pisau terbang muncul di belakang puisi itu. Lin Tian dengan cepat menariknya kembali ke satu sisi dan berkata, apa kebodohannya? Mengapa kamu tidak takut dengan pisau terbang ini, kata Yan. Aku tahu susunannya. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Yan Shishi kaget. Apakah kamu mengerti arainya? Apa? Apakah ada masalah? Lin Tian bertanya, sementara Yan Shishi menatap Lin Tian seperti monster. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengatur? Apa yang aneh? Lin Tian mengabaikannya, dan kemudian turun ke batas arai, lalu tersenyum aneh. Ketika tangan bertepuk tangan di sampul emas, penutup itu langsung hancur, dan para goblin tampak terkejut satu persatu. Harimau merah tidak mau, terus berteriak kepada mereka, lanjutkan. Tetapi para goblin ini hanya ingin mengambil senjata ajaib itu, tetapi Lin Tian tersenyum, dan kemudian senjata ajaib itu sepertinya tersedot oleh sesuatu, satu persatu, ke sisi Lin Tian. Dalam adegan ini, tidak hanya goblin ini yang ketakutan, tetapi juga Yan Shishi terkejut dan berkata, bagaimana kamu melakukannya? Semua ada di tanganku, mainan. Lin Tian Xie tertawa. Yan Shishi terkejut, keterampilan apa yang kamu miliki, orang ini? Para goblin, satu persatu, ketakutan, terutama pria bodoh besar, yang disebut Jenderal 10, menatap harimau merah dan berkata, Pangeran kecil, apa yang bisa saya lakukan? Harimau merah putih satu mata, apa yang harus dilakukan? Tidak bisakah kamu berurusan dengan satu orang? Saya baru berusia 50.000 tahun. Itu telah dilemahkan olehnya selama kurang dari 10.000 tahun. 10 jenderal itu sangat tertekan. Harimau merah mendengar pertanyaan ini dan berkata, saya telah berkultivasi selama 40.000 tahun, tetapi saya telah dilemahkan olehnya selama kurang dari 8.000 tahun. Jadi dia hanya bisa melemahkan kekuatan kita menjadi sekitar 1/5. 10 jenderal mendengarkan, merasa masuk akal, sangat penasaran melihat Siang Honghu, pangeran kecil, apa yang akan kamu lakukan? Rencana? Tentu saja, beberapa jenderal Aula Roh Laut Merah dipanggil ke sini, dan prestasi mereka tinggi. Terutama kelima jenderal itu memiliki prestasi 200.000 tahun. Bahkan jika mereka melemah, mereka memiliki 40.000 tahun, yang sebanding dengan tingkat keempat manusia Sanxian, yang cukup untuk menghadapinya. Kata-kata harimau merah, biarkan kepala bodoh besar merasa masuk akal, begitu bersemangat, aku pergi. Leng harimau merah selanjutnya, aku juga pergi bersama. Dengan itu, kedua goblin segera menyelinap pergi, dan iblis lainnya melihat bahwa keduanya melarikan diri, dan mereka semua melarikan diri. Yan Shishi memandang Lin Tian, apakah kamu baru saja mendengarnya? Apa yang Anda dengar? Mereka mengatakan untuk menemukan orang yang lebih kuat untuk berurusan dengan kita. Yan Shishi baru saja mendengarnya dengan jelas. Lin Tian tertawa, goblin 200.000 tahun, pernahkah Anda mendengarnya? 200.000 tahun? Apakah setidaknya ada 7 atau 8 level Sanxian? Lin Tianen berkata, iblis, harapan hidup umumnya lebih lama dari manusia, dan 200.000 tahun, memang ada 7 atau 8 langkah, keberadaan yang sangat mengerikan. Kalau begitu, ayo lari. Puisi Yan ini berkata, tetapi Lin Tian berkata dengan senyum aneh, ada 7 atau 8 langkah. Mengapa Anda tidak menyerahkannya dan membiarkannya membawa kami kembali ke jantung suci Laut Cina Timur? Mata Yan Shishi membelalak, taklukkan goblin 200.000 tahun? Lelucon apa? Tidak bercanda. Yan Shishi segera berkata, Anda juga telah mendengar bahwa mereka mengatakan kekuatan pengikat Anda adalah 1/5. Pada saat itu, dia akan memiliki 4 tingkat Sanxian.
Lin Tian menatap Yan Shishi dan berkata, tidak bisakah kamu membantu? Jika dia menyerang di kejauhan, di mana aku bisa menyentuhnya? Sebelum Yan Shishi bertarung, dia khawatir. Lin Tian tertawa, jangan khawatir, saya akan membuat mereka dekat. Yan Shishi tidak mengerti maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata, saya akan mengaturnya. Yan Shishi ingin tahu tentang apa yang akan didekorasi Lin Tian. Lin Tian membawa Yan Shishi kembali ke pulau itu dan membuat beberapa pengaturan di pulau itu. Namun, pengaturan ini hanya sederhana. Puisi itu bertanya, apakah berguna untuk mengatur susunan seperti ini? Waktu terbatas, aku akan mengatur susunan sihir sederhana. Arai ajaib? Apa gunanya? Puisi yang sangat tidak bisa dimengerti, dan Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, maka saya akan tahu. Yan Shishi memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian duduk di pulau itu, lalu menutup matanya dan tersenyum. Hati Yan Shishi dipenuhi dengan gumaman, dia tidak takut pada goblin 200.000 tahun? Ketika Yan Shishi khawatir, gelombang besar tiba-tiba terbang ke udara di wilayah laut depan, dan kemudian goblin yang tak terhitung jumlahnya berdiri di puncak gelombang. Harimau merah berkata kepada seorang pria dengan kulit hitam, 5 jenderal, itu dia. 5 jenderal, berdiri di permukaan air, memancarkan 200.000 tahun kultivasi. Para goblin di sekitar mereka gemetar ketakutan. Bahkan harimau merah dan si bodoh besar pun ketakutan. Hanya 2 manusia di pulau itu? Ya, benar, dan pria itu akan memiliki kekuatan aneh, yang dapat mengikat kita sekitar 1/5 dari kekuatan kita. Kata harimau merah. 5 jenderal ini meremehkan cara, lihat aku menghancurkan pulau itu secara langsung. Kemudian 5 jenderal mengulurkan satu tangan, dan kemudian memukul bola api ke pulau terpencil. Bola api itu sangat besar, dan Yan Shishi menatapnya, ini untuk meledakkan pulau itu. 200.000 tahun perbaikan iblis, sangat kuat. Lin Tian berseru, dan Yan Shishi berkata dengan tergesa-gesa, apa kebodohanmu? Masuk ke dalam air. Lin Tian siap mengeluarkan batu roh dan melemparkannya ke udara. Kemudian penutup transparan muncul di pulau itu. Pada saat yang sama, liontin batu giok hitam melayang di udara. Ketika Yan Shishi melihat liontin giok itu, dia ragu, apa itu? Salah satu senjata ajaibku. Lin Tianxie tertawa, tetapi Yan Shishi tidak mengerti, mengandalkan senjata ajaib untuk menahan 200.000 tahun budidaya iblis. Lihat saja. Lin Tian tersenyum, tapi Yan Shishi khawatir. Bagi para goblin itu, Lin dan Tian sudah mati, tetapi ketika bola api besar mengenai susunan transparan, bola api itu menyusut sedikit, dan semua kekuatannya terbang ke liontin giok. Sampai bola api masuk, itu hanya seukuran kepalan tangan, dan Lin Tian membuka tangannya, menangkap bola api secara langsung dan tersenyum, keterampilan kecil mengukir serangga. Yan Shishi tertegun, kamu. Saat ini, Puisian sudah ketakutan, terutama serangan iblis dalam 200.000 tahun, yang sebanding dengan kekuatan Sanxian tingkat 8, tetapi akhirnya, itu lebih rendah dari Sanxian tingkat pertama di telapak tangan Lin Tian. Para goblin di sana saling menatap, dan harimau merah bertanya-tanya, ada apa? Mengapa pulau itu baik-baik saja? 5 jenderal berpikir itu sangat menarik, jadi dalam sekejap, mereka jatuh ke laut dan menatap Lin Tian dan Yan Shishi, yang hanya beberapa langkah lagi. Saat ini, Yan Shishi ketakutan dengan nafas yang kuat, dan bahkan lupa bernapas. Sampai 5 jenderal bertanya kepada Lin Tian, wah, bagaimana Anda membuat susunan ini? Apakah Anda meminta nasihat saya? Lin Tian menertawakan goblin berusia 200.000 tahun itu. Melihat Lin Tian tidak takut pada dirinya sendiri, dia berani menjawab cibiran 5 jenderalnya, wah, kamu tidak pemalu. Apa? Kamu pikir aku takut padamu? 5 jenderal berkata dengan bangga, di aula roh laut merah, saya adalah pejuang terkuat, dan Anda manusia. Saya telah membunuh 7 atau 8 tingkat Sanxian yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda semut, saya benar-benar tidak peduli, jadi Anda menjawab dengan baik, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda semut. Semut? Lin Tian tampak tertawa, tetapi Jenderal Wu berkata dengan dingin, ya, jika kamu ingin hidup, kamu harus menjawab dengan patuh, atau kamu bahkan tidak bisa melakukannya nanti. Lin Tian menghela nafas dan menghela nafas, saya benci ancaman orang lain, jadi jika Anda ingin mengancam saya menyarankan Anda untuk memikirkannya, dan kemudian berbicara dengan saya. Kelima jenderal tidak menyangka bahwa manusia yang rendah hati telah menghina diri mereka sendiri sepanjang waktu. Dia melotot, sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Harimau merah di kejauhan tidak berani mendekatinya, tetapi dia berteriak, 5 jenderal, jangan bicara dengannya, bunuh saja dia. 5 jenderal juga tidak memperhatikan Lin Tian, tetapi mereka menatap Lin Tian dan berkata, wah, saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya. Lalu mati. Kemudian 5 jenderal menyalakan api di depan mereka, dan api itu mengalir ke Lin Tian. Mereka bisa bubar di depan barisan, sampai hanya ada bola api kecil di depan Lin Tian. Jari-jari Lin Tian menjentikan, bola api dipadamkan, dan Yan Shishi menarik napas, bisakah kamu membawanya begitu dekat? Kelima jenderal itu tidak berdamai, dan sekilas dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan pelat batu giok di barisan.
Jadi dia bergegas melewati barisan dan bergegas ke piring batu giok, berniat untuk menurunkannya. Yan Shishi terkejut, dia ingin mengambil piring giok. Itu hanya sesaat, jadi 5 jenderal meraih liontin giok dan tersenyum. Wah, tanpa ini, bagaimana kamu bisa menahan kekuatanku? Lin Tian tiba-tiba tersenyum, saya telah berjalan selama bertahun-tahun, dan untuk pertama kalinya, saya melihat pria yang begitu berani. Mencolok? 5 jenderal curiga, tetapi Lin Tian tidak tersenyum, dan kemudian liontin giok tiba-tiba muncul kekuatan menelan yang kuat. Semangat 5 jenderal terkuras oleh piring giok dalam sekejap, dan 5 jenderal takut untuk menyingkirkan piring giok. Tetapi 5 jenderal tanpa iblis seperti pemerintahan yang kuat. Bahkan jika mereka ingin memulihkan iblis, itu akan memakan waktu cukup lama. Jadi ketika Lin Tian hendak melarikan diri dari 5 jenderal, Lin Tian tiba-tiba melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi jalannya. Kelima jenderal itu sangat marah sehingga mereka berkata, kamu, apakah menurutmu liontin giokku terbuka dan dicuri olehmu? Lin Tian tertawa, dan kelima jenderal itu tahu bahwa mereka telah ditipu. Yan Shishi bahkan lebih tercengang, ini untuk lubang goblin ini. Tentara di luar tidak menyangka Lin Tian akan menggali lubang seperti itu dan menunggu 5 jenderal mereka mengambil umpan. Katakan Lin Tian Xiao yang dimaksud dan lihat Jenderal Wu, jangan mencoba memulihkan roh jahat, karena Anda tidak dapat pulih dengan cepat untuk sementara waktu dan setengah. 5 jenderal tidak menyukainya, mereka mulai menyerap roh jahat. Tapi Lin Tian tersenyum aneh, jangan coba-coba. Arai kecil di sini tidak akan membuatmu menghasilkan roh jahat. Kelima jenderal tidak mempercayainya, tetapi setelah mencoba untuk waktu yang lama, mereka menemukan bahwa tidak ada pemulihan roh jahat di tubuh mereka hanya menatap, kamu. Sekarang hanya ada satu cara, yaitu berbalik padaku, atau kamu akan mati. Lin Tian tersenyum pada 5 jenderal. 5 jenderal menggerogoti gigi mereka dan memandang Lin Tian, kamu. Harimau merah di luar sedang terburu-buru. Dia melihat sekeliling pada jenderal dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Pergi dan selamatkan 5 jenderal. Para goblin ingin, tetapi mereka tidak berani mendekat. Lin Tian tidak ingin memberi mereka waktu, jadi dia bergegas. Saya melihat banyak bayangan ajaib tiba-tiba dekat dengan 5 jenderal, dan satu tangan menekan 5 jenderal. Jenderal 5 tidak memiliki roh jahat, tetapi tubuhnya yang kuat ingin menerbangkan Lin Tian Shen, tetapi ada terlalu banyak bayangan jahat. Kelima jenderal ini tidak bisa menggunakan sihir. Mereka hanya dapat menggunakan satu bayangan ajaib dengan satu kepalan tangan saja, tergantung pada tubuh mereka. Ketika mereka melawan beberapa bayangan ajaib, segel jiwa Lin Tian telah mengenai 5 jenderal. 5 jenderal tiba-tiba membeku, dan melihat segel jiwa, dan berkata pada dirinya sendiri, tidak, itu tidak mungkin. Pada saat ini, suara Lin Tian terdengar di dalam 5 jenderal, jangan berjuang, itu tidak berguna. 5 jenderal takut, bahkan 2 mata menatap Lin Tian sebentar, kamu, siapa itu? Pada saat ini, 5 jenderal sangat tahu bahwa seseorang yang dapat mengendalikan jiwa iblisnya selama 200.000 tahun tidaklah sesederhana itu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir siapa saya. Buat kontrak sekarang. Meskipun Lin Tian telah mencetak segel roh pada 5 jenderal, roh iblis berbeda dari jiwa manusia, jadi hanya dengan membuat kontrak dengannya Lin Tian dapat sepenuhnya tidak melepaskan diri dari kendalinya. Saat ini, 5 jenderal harus mendengarkan, jadi mereka membuat kontrak dengan Lin Tian. Yan Shishi tinggal di sana, menatap Lin Tian dan bergumam pada dirinya sendiri, goblin berusia 200.000 tahun akan kembali. Tidak hanya itu, Lin Tian mengeluarkan liontin giok dan tersenyum aneh, dan mengembalikan kelima jenderal semua roh jahat yang dia hirup ke dalam liontin giok. Setelah 5 jenderal memulihkan kekuatan mereka menatap Lin Tian Hao dengan mata yang rumit untuk sementara waktu dan berkata, di masa depan, pada hari kelima musim panas, dengarkan orang dewasa. Musim panas 5. Ya, itu nama acak. Sayang sekali. Xiao merasa malu, tetapi Lin Tian mengangguk dan melihat iblis di luar barisan. Saat ini, goblin ini sudah konyol. Beberapa goblin masih berkata kepada harimau merah, pangeran kecil, cepat mundur. Harimau merah bukan orang bodoh. Dia hanya bisa pergi dengan serigala dengan tergesa-gesa. Dia tidak berani mendekat lagi. Bagaimanapun, musim panas ini 5, tetapi aula roh mereka adalah yang terkuat. Lin Tian memasang susunan dan piring gioknya, lalu menatap Xiao dan berkata sambil tersenyum, berapa banyak ahli yang ada di aula laut merah ini? 5 lebih dari 100.000 tahun, 20 lebih dari 50.000 tahun, dan 100 lebih dari 10.000 tahun. Oh, apakah mereka goblin? Lin Tian bertanya, dan suara Xiao Wen berkata, ya. Lin Tian mengerti senyuman, baris itu, bawa aku ke aula laut merah ini. Xiao memandang Lin Tian dengan aneh, Tuan, apa maksudmu? Saya ingin menurunkan aula roh laut merah. Lin Tian mengatakan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan musim panas itu 5 menatap, ini. Puisian ini juga tetap ada, tidak percaya menatap Lin Tian, apa yang kamu lakukan? Ada begitu banyak orang kuat yang bisa menggunakannya cepat atau lambat. Lin Tian menertawakan puisian, dan puisian merinding ketika mereka memikirkan niat Lin Tian untuk puncak laut langit.
Li Tianen menertawakan puisian dan berkata, "Jangan khawatir, saya mengatakan bahwa saya tidak pernah membunuh orang tanpa pandang bulu, tetapi jika seseorang menggertak gerbang Tian Shui saya tidak akan sopan." Yan Shishi tahu bahwa ini telah terjadi. Dia tidak bisa mengubah apapun selain berkata, "Aku tidak bermaksud menengahi aliansi kita." Lin Tian tersenyum, dan kemudian melihat musim panas ini 5. Pimpin jalan. Iya. Xiao membawa Lin Tian dan kedua anak buahnya ke dasar laut, lalu pergi ke kejauhan. Adapun orang-orang itu, mereka sudah kembali ke sebuah istana di dasar laut. Di istana ini, Harimau Merah sangat marah, tetapi harus berkata kepada orang-orang lainnya, "Cepat, mulai barisan pertahanan untuk mencegah mereka membunuh." "Ya, Pangeran Kecil." Kemudian goblin ini segera pergi bekerja, dan Harimau Merah selalu merasa tidak aman, jadi dia memikirkannya dan mengeluarkan batu nada. "Ayah, kamu, cepat kembali." Selesai berkata, di luar kepala bodoh besar itu kembali, ke arah mendesak Harimau Merah itu, "Pangeran Kecil, orang itu benar-benar datang." Harimau Merah terkejut. "Apakah arai terbuka?" "Aktif." "Ayo pergi dan lihat." Harimau Merah dan Dafu segera datang ke istana, dan kemudian berdiri di tepi barisan, memandang Lin Tian dan Xiao berdiri di luar. Jalan napas Harimau Merah itu, musim panas 5, kamu benar-benar ingin membantu manusia. Pangeran Kecil, kamu tahu, aku tidak bisa menahan diri. Musim panas itu 5 tak berdaya, tetapi jalan napas Harimau Merah, Anda adalah pencopet. Xiao diam, dan Lin Tian tertawa dan berkata, "Oke, jangan dimarahi, mari kita bicara tentang kami." "Wah, sudah kubilang, kamu tidak ingin bertemu denganku." Harimau Merah berkata dengan percaya diri, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oh, begitulah cara rusaknya. Ini adalah arai bintang 9, ditambah arai abadi yang tidak lengkap. Kekuatan gabungan dapat menahan serangan Sanxian apapun," kata Harimau Merah dengan percaya diri. Ketika Lin Tian mendengar tentang susunan yang tidak lengkap, dia segera menjadi tertarik. Dia menatap tepi dan di dalam arai untuk sementara waktu dan berkata, "Arai yang tidak lengkap ini benar-benar kuat." Melihat nada suara Lin Tian, Harimau Merah berpikir bahwa dia sangat bahagia ketika dia takut. "Biar ku beritahu, dulu istana kita, tapi rumah San Xingxian, tahukah kamu apa artinya ini?" Lin Tian bukanlah orang bodoh, terutama sejak orang biasa mulai berlatih di dunia ini, mereka mendambakan keabadian. Namun, keabadian adalah kehidupan 9 kematian, terutama ketika melintasi wilayah yang dijarah terjebak di wilayah yang meningkat, atau ketika melintasi wilayah yang dijarah dan menyerang Sanxian, banyak orang telah jatuh. Selain itu, Sanxian harus melalui perampokan setiap 1000 tahun sekali. Hanya ketika mereka mencapai tingkat ke-9 Sanxian, mereka dapat memasuki negeri dongeng setelah mereka menabrak negeri dongeng. Tidak hanya itu, melangkah ke negeri dongeng juga merupakan petualangan yang mengerikan setelah terbang ke lingkaran penuh. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menjadi abadi, tetapi begitu menjadi abadi, itu tidak sama, tetapi ada juga beberapa makhluk abadi yang ingin pergi ke tingkat rendah untuk menjarah sumber daya, atau untuk menemukan harta surga, kayu dan bumi. Disinilah yang abadi pergi ke tingkat yang lebih rendah, yaitu, dunia fana datang untuk mencarinya. Dewa juga harus melalui segala macam kesulitan sebelum mereka dapat mencapai dunia. Oleh karena itu, ketika beberapa makhluk abadi tiba di dunia, atau menghadapi masalah di dunia, mereka akan terluka, dan tidak ada cukup keabadian bagi mereka untuk pulih. Jadi orang-orang ini akan mendirikan rumah abadi dan mati. Secara umum, rumah abadi menggunakan senjata ajaib khusus untuk membuat makam tersembunyi yang berisi akumulasi seumur hidup mereka, keberuntungan, dan banyak pil abadi atau keterampilan berharga. Nasib buruknya adalah bahwa, abadi, yang malang tidak meninggalkan apapun, tetapi yang abadi akan berubah menjadi kristal energi unik setelah kematian. Oleh karena itu, semua orang suka menggunakan kualitas kristal dari rumah abadi untuk menilai tingkat rumah abadi, jadi ada bintang ke rumah abadi bintang 9. Tetapi semakin tinggi rumah abadi, semakin sulit untuk dimasuki. Oleh karena itu, banyak rumah abadi biasanya tersembunyi di tempat-tempat yang sulit ditemukan atau berbahaya. Pada saat yang sama, Xianfu yang lebih maju berarti semakin banyak hal baik. Ini juga membuat Lin Tian bertanya, San Xingxianfu, ketika dia mendengar tentang San Xingxianfu. "Ya, San Xingxianfu." Cara bangga Harimau Merah, dan Lin Tian Xiao berkata, San Xingxianfu, harus muncul San Xingxianjing. San Xingxianjing? Apa? Harimau Merah jelas tidak tahu apa itu Xianjing, dan Lin Tian tertawa, tahukah kamu mengapa disebut San Xingxianfu? Kamu tahu hal yang sama? Harimau Merah terlihat pucat, tapi dia benar-benar tidak mengerti. Bagaimanapun, dia adalah seorang pangeran kecil. Dia hanya makan dan minum, dan membuat masalah di mana-mana. Dia tidak mempelajari ini sama sekali. Tapi goblin tua di sekitar tahu itu, terutama iblis tua berbisik di telinga Harimau Merah, pangeran kecil, Xianjing, adalah sejenis kristal yang terbentuk setelah yang abadi mati, dan semakin tinggi kristalnya, semakin banyak Xianqi yang diwakilinya, itu adalah batu energi yang lebih baik daripada Xianxi. Harimau Merah memelototinya. Dulu,
Setan tua itu terlihat malu, tetapi Yan Shishi memandang Lin Tian dan bertanya, bagaimana kamu tahu kristal? Setelah yang abadi mati, akan ada kristal, hanya untuk mengatakan apakah kualitasnya kuat atau lemah. Lin Tian tahu ini dengan sangat baik. Jika tidak, beberapa rumah abadi bintang tidak dibagi secara acak. Secara khusus, semakin tinggi budidaya abadi, semakin baik kristal kental, yang berarti ia memiliki lebih banyak kekayaan. Jadi ini satu-satunya standar yang digunakan orang biasa untuk menilai kualitas Xianfu. Tapi bukan berarti semakin tinggi Xianfu, semakin baik barang-barang yang ada. Bagaimanapun, beberapa makhluk abadi yang sangat berkultivasi juga miskin, atau telah mengkonsumsi segalanya dan mati di dunia fana. Yan Shishi tidak tahu, jelas dia tidak tahu, dan dia bergumam, saya pikir rumah abadi adalah rumah abadi, tempat setelah yang abadi meninggal. Saya tidak menyangka ada begitu banyak pembelajaran. Ada begitu banyak hal yang tidak kamu ketahui. Lin Tian tertawa dan Yan Shishi melihat pucat. Seolah-olah kamu mengetahuinya dengan baik. Lin Tian tidak repot-repot bertarung dengannya, tetapi melihat susunan yang tidak lengkap dan berkata kepada Harimau Merah, apakah Anda menyerahkan diri, atau apakah saya memutuskan barisan dan membiarkan Anda menyerah? Harimau Merah tidak menganggap serius Lin Tian, dan berkata, wah, saya tidak takut memberitahu Anda bahwa kami cacat. Tapi suaranya masih jatuh. Piring giok Lin Tian diletakkan di atasnya, dan susunannya tidak berubah menjadi apa-apa. Harimau Merah tersangkut di mulut, dan Lin Tian mendatangi Harimau Merah sekaligus, dan memblokir jalan di sekitar Harimau Merah. Pada saat yang sama, jebakan iblis dibuka, dan Harimau Merah segera memandang Lin Tian dengan ngeri, dan para goblin itu takut bersembunyi jauh. Ayo, bantu aku! Harimau Merah berteriak pada goblin, tetapi goblin tidak berani maju. Mereka hanya bisa menatap ke sana. Lin Tian tersenyum pada Harimau Merah itu. Yah, jangan buang energimu. Tidak ada gunanya. Musim panas 5 juga wajah tak berdaya, pangeran kecil, menyerah perlawanan, kamu bukan lawannya. Kamu masih memiliki wajah untuk dikatakan? Xiao tampak malu, dan peringatan datang dari bagian dalam istana, lepaskan anakku. Harimau Merah mendengar suara itu, langsung bersemangat, ayah. Lin Tian meraih Harimau Merah dengan satu tangan, dan suara itu mengancam lagi, jika kamu berani menyakitinya, aku tidak akan mengampuni kamu. Tapi Lin Tian langsung memasang segel jiwa di dahi Harimau Merah itu. Mata Harimau Merah itu melebar, dan seluruh orang ingin melihat Lin Tian tanpa air mata, kamu. Jika kamu tidak ingin mati, buatlah kontrak. Lin Tian tidak memiliki terlalu banyak kata. Dia memberi perintah secara langsung. Meskipun Harimau Merah itu keras kepala dan gila saat ini, dia tidak bisa menahan ancaman Lin Tian dan membuat kontrak secara langsung. Semua goblin di sekitar tampak konyol, dan jalan napas di istana yang dalam berkata, kamu bahkan membiarkan putraku membuat kontrak denganmu. Aku tidak hanya menginginkan dia, tetapi kalian semua. Lin Tian mencibir. Jauh di lubuk hati terdengar suara marah, kamu bermimpi. Lin Tian mengabaikannya, tetapi memandang goblin lain dan tersenyum, apakah kamu ingin hidup atau mati? Pada saat ini, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mengelilingi di mana-mana. Apalagi bayangan ini sudah mencapai 1000. Dapat dikatakan bahwa mereka padat. Pada saat yang sama, ketika setiap bayangan melemparkan goblin yang terperangkap, goblin itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba, semua kekuatan iblis terikat. Akhirnya, para goblin itu tidak bisa menahan pembersihan Lin Tian, dan semua berkompromi satu persatu. Puisian itu tampak konyol, begitu banyak tubuh yang terpisah. Namun, pria di kedalaman memarahi dengan segala macam cara, tetapi dia tidak dapat dilihat, sementara Lin Tian tertawa dan berkata, kamu masih belum keluar. Wah, jika kamu memiliki kemampuan untuk masuk, aku akan membunuhmu. Suara itu marah. Tetapi Lin Tian memandang iblis-iblis itu dan berkata, katakan, apa yang dilakukan penguasa kuil Anda di dalamnya? Semua iblis menggelengkan kepala mereka, dan musim panas itu 5 berkata, saya hanya tahu bahwa dia mendekat. Lin Tian menatap Harimau Merah, tetapi Harimau Merah itu tidak berdaya. Ayahku berkata bahwa itu adalah rumah abadi, tetapi ada formasi di rumah abadi yang tidak bisa mereka masuki, jadi dia bergabung dengan beberapa pendahulu untuk menghancurkan formasi. Jadi, di mana mereka melanggar? Lin Tian tersenyum dan Harimau Merah mengangguk. Lin Tian mengambil suasana hatinya dan memandang Yan Shishi dan Xiao dan yang lainnya. Kamu tunggu di sini, aku akan masuk. Dengan itu, Lin Tian membawa Harimau Merah itu dan berjalan ke aula. Suara di kedalaman penuh dengan provokasi, jika kamu berani datang, aku akan membunuhmu.